Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfani Mugi Adilah dengan NIM 612012300178. Saya dari kelas RA5 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan semua materi dari mata kuliah Teori Ekonomi yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, materi yang pertama saya akan membahas tentang konsep dasar ekonomi mikro. Ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi. Ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi telah berkembang selama berabad-abad, terutama sejak Adam Smith menerbitkan bukunya pada tahun 1776 yang menjadi dasar ekonomi modern. Ilmu ekonomi memiliki batasan yang tidak jelas dan sering berubah, sehingga definisinya bisa kontroversial. Di sini ada pernyataan positif dan pernyataan normatif. Yang pertama, pernyataan positif menggambarkan fakta tentang kondisi ekonomi yang terjadi dan bisa diuji kebenarannya. Contoh, jika pendapatan naik, permintaan barang elektronik meningkat, atau teknologi pertanian yang maju menyebabkan harga produk pertanian turun. Yang kedua yaitu pernyataan normatif, melibatkan nilai-nilai dan etika, membahas apa yang seharusnya terjadi. Contoh, berapa nilai tukar dolar yang ideal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini sulit diuji karena bergantung pada nilai-nilai yang subjektif. Berikut ada alat-alat analisis ekonomi, yaitu ada analisis regresi, model ekonomi, ada analisis SWOT, indeks harga, dan analisis cost benefit. Cabang utama ilmu ekonomi yang pertama ada mikroekonomi, berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada makroekonomi. Makroekonomi berfokus pada indikator ekonomi agregat dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi perekonomian nasional atau global. Dan di sini ada tingkah laku penjual dan pembeli. Yang pertama ada penetapan harga. Yang kedua ada strategi pemasaran, respon terhadap permintaan. Yang ketiga ada preferensi dan pilihan. Yang keempat ada keterbatasan anggaran, dan yang terakhir ada perilaku konsumen. Begitupun ada permasalahan pokok ekonomi. Yang pertama ada kelangkaan, sumber daya keterbatasan, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas, menciptakan dilema dalam pemilihan dan alokasi sumber daya. Dan yang kedua ada pilihan. Masyarakat harus membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas, yang berimplikasi pada biaya kesempatan. Dan yang ketiga ada distribusi. Bagaimana mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan agar memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Jenis-jenis alat analisis ekonomi yaitu grafik dan kurva dan statistik. Di sini ada perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari perspektif individu seperti konsumen, rumah tangga, dan perusahaan. Dan yang kedua yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Begitupun ada alternatif sistem ekonomi, yaitu yang pertama ada ekonomi sosialis. Adalah praktik di mana negara lebih banyak mengontrol penguasaan ekonomi dibandingkan dengan sektor swasta. Yang kedua ada ekonomi nasionalistik atau kapitalisme negara, state capitalism. Adalah ideologi yang mendukung interferensi negara dalam mekanisme pasar. Yang ketiga ada ekonomi populis. Adalah pendekatan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan rakyat secara langsung, seringkali dengan janji-janji yang berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Dan yang keempat ada ekonomi syariah atau Islam.
adalah alternatif yang unik karena berpijak pada nilai-nilai moral dan ibadah dalam setiap transaksi ekonomi, pada populisme dan independensi nasional. Baik, materi yang kedua yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama ada elastisitas dalam ekonomi. Elastisitas adalah konsep penting dalam ekonomi yang mengukur seberapa responsif suatu variabel ekonomi terhadap perubahan variabel lainnya. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana perubahan harga, pendapatan, atau faktor lain mempengaruhi permintaan dan penawaran barang atau jasa. Dalam presentasi ini, kita akan membahas berbagai jenis elastisitas, termasuk elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas silang secara faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan mengukur seberapa responsif jumlah barang yang diminta oleh konsumen terhadap perubahan harga barang tersebut. Rumus elastisitas permintaan adalah persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Elastisitas permintaan dapat diklasifikasikan menjadi elastis. E garis bawah D lebih besar dari 1. Inelastis ada E garis bawah D lebih kecil dari 1. Dan unit elastis E garis bawah D sama dengan 1. Yang pertama, elastis. Elastis yaitu perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah yang diminta. Contohnya adalah barang mewah. Yang kedua ada inelastis. Inelastis perubahan harga menyebabkan perubahan kecil dalam jumlah yang diminta. Contohnya yaitu kebutuhan pokok. Dan yang ketiga ada unit elastis. Unit elastis yaitu perubahan harga menyebabkan perubahan proporsional dalam jumlah yang diminta. Baik, di sini ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur seberapa responsif jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen terhadap perubahan harga barang tersebut. Rumus elastisitas penawaran mirip dengan elastisitas permintaan. Klasifikasi elastisitas penawaran juga serupa. Yang pertama, elastisitas dalam kurung E garis bawah S lebih besar dari 1. Inelastis E garis bawah S lebih kecil dari 1. Unit elastis yaitu E garis bawah S sama dengan 1. Dan elastisitas sempurna E garis bawah S sama dengan tak terhingga. Yang pertama yaitu ada faktor waktu. Dalam jangka pendek, penawaran cenderung inelastis. Dalam jangka panjang, penawaran bisa lebih elastis karena produsen dapat menyesuaikan produksi. Dan yang kedua ada biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, penawaran menjadi lebih inelastis. Ketersediaan sumber daya yang mudah membuat penawaran lebih elastis. Dan yang ketiga ada kompleksitas produksi. Barang yang memerlukan proses produksi kompleks cenderung memiliki penawaran yang lebih inelastis. Adapun elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan mengukur seberapa besar perubahan pendapatan konsumen mempengaruhi permintaan suatu barang. Rumusnya adalah presentasi perubahan jumlah yang diminta dibagi presentasi perubahan pendapatan. Elastisitas pendapatan dapat mengklasifikasikan barang menjadi barang normal, yaitu E garis bawah Y lebih besar dari 0. Barang inferior E garis bawah Y lebih kecil dari 0. Dan barang mewah yaitu E garis bawah Y lebih besar dari 1. Yang pertama ada barang normal. Permintaan meningkat seiring peningkatan pendapatan, tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Contoh, makanan pokok atau pakaian biasa. Yang kedua yaitu barang inferior. Permintaan menurun ketika pendapatan meningkat. Contoh, barang-barang murah atau berkualitas rendah. Dan yang ketiga ada barang mewah. Permintaan meningkat lebih cepat daripada peningkatan pendapatan. Contohnya, perhiasan dan mobil mewah. Begitupun ada faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi elastisitas permintaan adalah ketersediaan barang substitusi, proporsi pendapatan yang digunakan, waktu kebutuhan barang, dan definisi pasar. Barang dengan banyak substitusi cenderung memiliki elastisitas tinggi. Barang yang memakan porsi besar dari pendapatan konsumen biasanya lebih elastis. Dalam jangka panjang, permintaan cenderung lebih elastis.
Yang pertama ada substitusi, yaitu ketersediaan barang pengganti meningkatkan elastisitas. Yang kedua yaitu pendapatan, yaitu proporsi pendapatan yang digunakan mempengaruhi elastisitas. Dan ada waktu, jangka waktu mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang terakhir yaitu ada kebutuhan, tingkat kebutuhan barang mempengaruhi elastisitas. Di sini ada aplikasi elastisitas dalam bisnis dan kebijakan. Pemahaman tentang elastisitas sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan perumusan kebijakan ekonomi. Perusahaan menggunakan informasi elastisitas untuk menetapkan harga dan strategi pemasaran yang efektif. Jika permintaan elastis, menaikkan harga bisa menyebabkan penurunan besar dalam penjualan. Pemerintah menggunakan data elastis untuk membuat kebijakan perpajakan. Dengan barang inelastis sering menjadi target pajak, karena konsumen akan tetap membeli meskipun harga naik. Yang pertama yaitu strategi harga. Perusahaan menyesuaikan harga berdasarkan elastisitas permintaan produk mereka. Yang kedua yaitu kebijakan pajak. Pemerintah menentukan kebijakan pajak berdasarkan elastisitas barang dan jasa. Yang ketiga yaitu perencanaan produksi. Produsen merencanakan kapasitas produksi berdasarkan elastisitas penawaran. Dan yang terakhir ada analisis pasar. Elastisitas digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan tren pasar. Jadi, kesimpulannya yaitu elastisitas penawaran, suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat atau perubahan harga. Yang kedua yaitu elastisitas permintaan harga, yaitu suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang diminta akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu berjudul masalah ekonomi. Yang pertama ada kelangkaan sebagai sumber masalah. Yang kedua masalah pokok ekonomi. Yang ketiga masalah ekonomi modern. Di sini ada kelangkaan sebagai sumber masalah, yaitu kelangkaan sumber daya mengandung dua pengertian. Yang pertama ada alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan alat pemuas, kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Adapun faktor penyebab kelangkaan, yaitu faktor penyebab kelangkaan yang pertama ada kebutuhan manusia terus meningkat, sedangkan sumber daya alam yang baru belum ditemukan. Yang kedua yaitu sebagian manusia mempunyai sifat serakah, akibatnya sediaan sumber daya. Yang ketiga yaitu persediaan sumber daya alam terbatas. Yang keempat, kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya tak terbatas. Di sini pun ada macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan berdasarkan intensitas. Yang kedua kebutuhan primer dan yang ketiga kebutuhan tersier. Ada dua kebutuhan yaitu kebutuhan berdasarkan sifat dan kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan berdasarkan sifat yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan kalaupun kebutuhan berdasarkan waktu yaitu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Di sini juga ada masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang tersedia terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Masalah ini selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dan adapun biaya peluang, suatu ukuran dari biaya ekonomi yang harus dikeluarkan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa tertentu dalam kaitannya dengan alternatif lain yang harus dikorbankan. Ada juga alat pemuas kebutuhan. Barang dan jasa adalah kedua alat pemuas kebutuhan yang memiliki pengertian yang berbeda. Barang adalah alat pemuas kebutuhan yang berwujud, misalnya nasi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Adapun jasa adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak terwujud, misalnya jas dokter untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Adapun pemanfaatan sumber daya, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang pertama ada sumber daya alam. Alam adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan yang akan membawa manfaat besar jika dikelola secara bijaksana. Namun, jika sumber daya dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab, dapat mendatangkan bencana yang besar. Banyak negara yang kecil tetapi kaya raya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dikelola dengan baik. Misalnya, Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam minyak bumi. Dan yang kedua yaitu ada sumber daya manusia. Sumber daya yang membawa manfaat besar bagi masyarakat apabila kemampuannya dimanfaatkan secara maksimal. Sebab manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberikan kelebihan berupa kecerdasan dan hati nurani.
Negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang kurang, tetapi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dapat menjadi negara yang menguasai ekonomi dunia, misalnya Jepang dan Singapura. Adapun masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern adalah masalah ekonomi yang semakin luas dan rumit akibat meningkatnya peradaban manusia. Yaitu masalah ekonomi yang dihadapi setiap masyarakat di era modern, yaitu apa, what, bagaimana, how, siapa pelaku produksi, what, untuk siapa, for what. Jadi, kesimpulan dari materi yang ketiga ini adalah masalah ekonomi adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Isu yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Pemerintah memiliki peran utama dalam memberantas ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi yang efektif. Baik, selanjutnya yaitu materi yang keempat. Ada teori biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan adalah konsep penting dalam ekonomi dan manajemen yang berfokus pada analisis biaya dan pendapatan dalam pengambilan keputusan. Di sini ada teori biaya. Biaya dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, biaya variabel, yaitu variable cost. Yang kedua, biaya total, yaitu total cost. Dan yang ketiga, biaya marginal, marginal cost. Yang kedua, ada teori penerimaan. Yang pertama, pendapatan total, yaitu total yang diterima dari penjualan, dihitung sebagai harga per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Yang kedua yaitu pendapatan marginal, pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan. Yang ketiga ada elasticity of demand. Dalam pengambilan keputusan bisnis, penting untuk mempertimbangkan hubungan antara biaya dan penerimaan. Sini adapun tujuan dari teori biaya dan penerimaan. Yang pertama ada optimalisasi keputusan produksi. Yang kedua yaitu analisis profitabilitas. Yang ketiga yaitu pengendalian biaya. Yang keempat penetapan harga. Yang kelima perencanaan dan anggaran. Yang keenam evaluasi kerja. Dan yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Adapun prinsip biaya, yaitu yang pertama biaya marginal, yang kedua biaya tetap versus biaya variabel, dan yang ketiga biaya kesempatan, yang keempat skala ekonomi, dan yang kelima analisis break even. Di sini ada juga prinsip penerimaan. Yang pertama pendapatan total, yang kedua pendapatan marginal, yang ketiga elastisitas permintaan, yang keempat strategi penetapan harga, dan yang kelima diversifikasi produk. Adapun manfaat biaya dan penerimaan. Yang pertama pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua optimalisasi sumber daya. Yang ketiga perencanaan keuangan yang akurat. Yang keempat peningkatan profitabilitas. Yang kelima analisis risiko. Yang keenam evaluasi kinerja. Yang ketujuh strategi pemasaran yang efektif. Dan yang kedelapan peningkatan transparansi. Di sini ada pun contoh biaya dan penerimaan. Contoh biaya yaitu yang pertama biaya produksi, yaitu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang kedua ada biaya operasional, yaitu sewa gedung, utilitas listrik atau air, gaji karyawan. Yang ketiga yaitu biaya pemasaran, ada iklan, promosi, dan biaya distribusi. Dan yang terakhir yaitu biaya administrasi, ada gaji staf administrasi dan perlengkapan kantor. Dan adapun contoh penerimaan. Yang pertama pendapatan penjualan, yaitu pendapatan dari penjualan produk dan pendapatan dari layanan. Yang kedua yaitu pendapatan lain-lain, contoh pendapatan bunga dari simpanan, pendapatan sewa dari properti. Dan yang terakhir ada pendapatan investasi, yaitu dividen dari saham dan keuntungan dari penjualan aset. Jadi kesimpulannya adalah teori biaya dan penerimaan adalah konsep dalam ekonomi yang menganalisis hubungan antara biaya produksi dan pendapatan dari penjualan. Biaya terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya marginal. Pendapatan mencakup pendapatan total dan pendapatan marginal, serta titik impas di mana total biaya sama dengan total pendapatan. Dan materi yang terakhir yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi dan kegiatan perusahaan adalah topik penting dalam bidang ekonomi dan manajemen bisnis. Memahami konsep dasar produksi, faktor-faktor produksi, dan tujuan, serta bentuk-bentuk kegiatan perusahaan sangatlah vital bagi kesuksesan dan berkelanjutan suatu organisasi. Yang kedua ada pengertian teori produksi. Yang pertama ada transformasi input menjadi output.
yaitu teori produksi menjelaskan proses mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal menjadi output berupa barang atau jasa yang bernilai. Yang kedua ada efisiensi dan produktivitas, yaitu teori produksi berfokus pada bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi. Dan yang terakhir ada optimalisasi penggunaan sumber daya. Teori produksi membantu perusahaan menentukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan output dan keuntungan. Di sini ada pun faktor-faktor produksi. Yang pertama yaitu tanah, termasuk sumber daya alam, lokasi, dan infrastruktur yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu tenaga kerja, kemampuan fisik dan mental yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu modal, termasuk peralatan, mesin, dan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan produksi. Ada juga fungsi produksi. Yang pertama yaitu input, sumber daya yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Yang kedua yaitu proses, transformasi input menjadi output melalui teknologi, metode, dan strategi yang diterapkan. Yang ketiga yaitu output, barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi yang memiliki nilai tambahan bagi konsumen. Di sini ada pun tujuan kegiatan perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan. Tujuan utama sebagian besar perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang optimal melalui kegiatan produksi dan penjualan. Yang kedua ada memenuhi kebutuhan pelanggan. Perusahaan harus dapat memahami dan memenuhi kebutuhan serta preferensi pelanggan dengan baik. Yang ketiga yaitu menjaga keberlanjutan usaha. Perusahaan harus dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang melalui manajemen yang efektif. Yang terakhir yaitu menciptakan nilai tambah. Perusahaan harus mampu menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham. Adapun bentuk-bentuk kegiatan perusahaan yaitu produksi, kegiatan mengubah input menjadi barang atau jasa yang bernilai. Yang kedua ada perdagangan, kegiatan jual beli produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada jasa, kegiatan penyediaan layanan yang memberikan manfaat bagi konsumen. Dan yang terakhir yaitu logistik, kegiatan penyimpanan, penanganan, dan distribusi barang atau jasa. Di sini ada juga pengelolaan sumber daya perusahaan. Yang pertama yaitu perencanaan, menentukan tujuan dan alokasi sumber daya yang optimal. Yang kedua yaitu pengorganisasian, mengatur struktur, tugas, dan tanggung jawab sumber daya. Yang ketiga yaitu pengarahan, memimpin dan memotivasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu pengendalian, memantau dan mengevaluasi kinerja sumber daya. Adapun efisiensi dan efektivitas produksi. Yang pertama efisiensi, kemampuan untuk menghasilkan output maksimal dengan input minimal. Yang kedua yaitu efektivitas, kemampuan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu optimalisasi, menyelaraskan efisiensi dan efektivitas untuk memaksimalkan kinerja produksi. Dan adapun kendala dan tantangan dalam produksi. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Perusahaan harus mengatasi kendala terkait bahan baku, tenaga kerja, modal, dan teknologi yang terbatas. Yang kedua yaitu fluktuasi permintaan. Perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar yang dinamis. Yang ketiga yaitu persaingan kompetitif. Perusahaan harus bersaing dengan kompetitor untuk memperebutkan pangsa pasar. Yang terakhir yaitu regulasi dan kebijakan. Perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Jadi, kesimpulan materi yang terakhir ini yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan merupakan topik penting dalam manajemen bisnis. Memahami konsep dasar, faktor-faktor produksi, tujuan, dan bentuk-bentuk kegiatan perusahaan, serta mengelola sumber daya secara efisien dan efektif dapat membantu perusahaan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya yaitu struktur pasar. Apa sih struktur pasar itu? Struktur pasar adalah karakteristik pasar yang menggambarkan sifat dan tingkat persaingan antar penjual dalam suatu pasar. Struktur pasar ini dipengaruhi oleh jumlah penjual, jenis produk yang ditawarkan, serta hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Struktur pasar juga berkaitan dengan cara harga ditentukan dan pengaruh pengusaha atau perusahaan terhadap pasar. Di sini ada fungsi struktur pasar. Struktur pasar memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian, antara lain yang pertama yaitu menentukan persaingan.
Struktur pasar mempengaruhi tingkat persaingan antar produsen yang pada gilirannya akan mempengaruhi harga dan kualitas barang. Yang kedua yaitu menentukan harga. Berdasarkan jenis struktur pasar, harga barang dapat ditentukan oleh mekanisme pasar atau kekuatan perusahaan. Yang ketiga yaitu mengatur produksi dan distribusi. Dalam struktur pasar tertentu, seperti pasar monopoli atau oligopoli, perusahaan besar dapat mengontrol produksi dan distribusi barang dan jasa. Yang keempat yaitu mempengaruhi inovasi. Beberapa struktur pasar, seperti pasar persaingan sempurna, mendorong inovasi karena adanya persaingan yang ketat. Sebaliknya, dalam pasar monopoli, inovasi bisa terbatas. Yang kelima yaitu mempengaruhi kesejahteraan konsumen. Struktur pasar yang kompetitif cenderung memberi manfaat lebih kepada konsumen, seperti harga yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik. Adapun jenis-jenis struktur pasar. Struktur pasar dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat persaingan dan karakteristik lainnya, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Yang kedua, yaitu pasar monopoli atau monopoli. Yang ketiga, pasar oligopoli. Dan yang keempat, pasar monopolistik atau monopolistic competition. Adapun contoh struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar komoditas seperti beras atau jagung di mana banyak petani menjual produk yang hampir identik. Yang kedua, pasar monopoli, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang menyediakan layanan listrik di Indonesia atau perusahaan air minum yang dikelola oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli, pasar ponsel di mana beberapa perusahaan besar seperti Samsung, Apple, dan Xiaomi mendominasi pasar global. Yang keempat, pasar monopolistik, yaitu pasar restoran cepat saji seperti McDonald's, KFC, dan Burger King yang menawarkan menu berbeda, tetapi masih dalam kategori yang sama. Ada juga sistem struktur pasar. Sistem struktur pasar mengacu pada cara perusahaan beroperasi dalam suatu pasar berdasarkan jenis struktur yang ada. Struktur pasar ini dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan menentukan harga, memproduksi barang, dan bersaing dengan pesaing lain. Yang pertama, sistem persaingan sempurna. Dalam sistem ini, perusahaan beroperasi di pasar terbuka, di mana ada kekuatan tunggal yang dapat menentukan harga. Yang kedua, sistem monopoli. Dalam sistem ini, satu perusahaan memiliki kekuatan dominan untuk mengontrol seluruh pasar yang menentukan harga, karena tidak ada pesaing atau produk substitusi yang serupa. Yang ketiga, sistem oligopoli. Beberapa perusahaan besar mendominasi pasar dan saling mempengaruhi. Misalnya, perusahaan otomotif atau perusahaan telekomunikasi, di mana sedikit pemain besar berkompetisi, tetapi mereka memiliki kontrol lebih atas harga dan inovasi. Yang keempat, sistem monopolistik. Dalam sistem ini, meskipun ada banyak penjual, perusahaan berlomba-lomba membedakan produk mereka untuk menarik konsumen. Mereka memiliki beberapa kekuatan untuk mempengaruhi harga melalui iklan dan kualitas produk. Jadi, kesimpulannya adalah struktur pasar adalah kerangka yang menggambarkan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu pasar. Berdasarkan jumlah penjual, jenis produk, dan tingkat persaingan, struktur pasar terbagi menjadi 4 jenis utama: persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Dalam persaingan sempurna, banyak penjual menjual produk seragam dengan kebebasan masuk dan keluar pasar. Monopoli terjadi ketika satu penjual menguasai pasar tanpa kompetitor. Oligopoli melibatkan beberapa penjual besar yang mendominasi pasar, seringkali dengan produk serupa atau berbeda. Sementara itu, persaingan monopolistik ditandai dengan banyak penjual dengan produk yang berbeda, tetapi tetap memiliki substitusi.
Pemahaman struktur pasar membantu pelaku usaha menentukan strategi bisnis yang efektif. Baik, materi selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya 1 tahun. Ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh oleh individu dan perusahaan di dalam negara tersebut, termasuk pendapatan dari luar negeri. Di sini ada jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto. Yang kedua, produk nasional bruto. Yang ketiga, produk nasional neto. Yang keempat, pendapatan nasional neto. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Dan yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Adapun karakteristik pendapatan nasional. Pertama, pendapatan nasional menggambarkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Kedua, pendapatan nasional dapat dihitung melalui 3 pendekatan utama: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran, yang masing-masing memberikan perspektif berbeda tentang perekonomian. Karakteristik lainnya adalah bahwa pendapatan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan dan penawaran, konsumsi dan tabungan, serta investasi. Secara keseluruhan, karakteristik pendapatan nasional tidak hanya mencakup angka-angka statistik, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat. Ada juga pendekatan dalam mengukur pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendekatan produksi, yang kedua yaitu pendekatan pendapatan, dan yang ketiga pendekatan pengeluaran. Adapun manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengukur kesejahteraan ekonomi. Ada juga manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengukur kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, membantu dalam pertumbuhan kebijakan ekonomi. Yang ketiga, mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Yang keempat, mengukur kinerja sektor ekonomi. Yang kelima, indikator daya saing internasional. Yang keenam, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Dan yang ketujuh, membandingkan perekonomian antar wilayah atau antar negara. Adapun contoh pendapatan nasional, yang pertama yaitu metode produksi. Misalkan, sebuah negara memiliki data sebagai berikut. Kain, harganya 500.000, jumlah produksi 1.000. Baju, harganya 300.000, jumlah produksinya 1.000. Dan celana, harganya 400.000, jumlah produksinya 500. Perhitungannya yaitu pendapatan nasional sama dengan P yaitu harga dan Q yaitu jumlah produksi. Harga kain dikali jumlah produksi kain ditambah harga baju dikali jumlah produksi baju ditambah harga celana dikali jumlah produksi celana. 500.000 dikali 1.000 ditambah 300.000 dikali 1.000 ditambah 400.000 dikali 500. 500 juta ditambah 300 juta ditambah 200 juta sama dengan 1 miliar. Jadi, pendapatan nasional dengan metode produksi adalah 1 miliar. Yang kedua yaitu metode pengeluaran. Dalam suatu negara, terdapat data pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama, konsumsi rumah tangga, yaitu senilai 500 juta. Yang kedua, investasi, senilai 200 juta. Yang ketiga, belanja pemerintah senilai 100 juta. Yang keempat, ekspor senilai 50 juta. Dan yang kelima, impor senilai 75 juta. Perhitungannya yaitu pendapatan nasional C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, yaitu 500 juta ditambah 200 juta ditambah 100 juta ditambah 50 juta dikurang 75 juta, dan 500 juta ditambah 200 juta ditambah 100 juta dikurang 25 juta sama dengan 775 juta.
Jadi, pendapatan nasional dengan metode pengeluaran adalah 775 juta. Yang ketiga yaitu metode pendapatan. Misalkan, suatu negara memiliki pendapatan sebagai berikut. Yang pertama, uang sewa senilai 100 juta. Yang kedua, upah senilai 50 juta. Yang ketiga, uang bunga senilai 10 juta. Dan yang keempat, keuntungannya senilai 40 juta. Perhitungannya yaitu pendapatan nasional W ditambah R ditambah I ditambah P. 100 juta ditambah 50 juta ditambah 10 juta ditambah 40 juta sama dengan 200 juta. Jadi, pendapatan nasional dengan metode pendapatan adalah 200 juta. Jadi, kesimpulannya adalah pendapatan nasional merupakan ukuran penting yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional tidak hanya sekedar angka, tetapi juga alat penting untuk memahami dan mengelola perekonomian suatu negara. Dengan menghitung pendapatan nasional, kita dapat menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, memantau kinerja sektor ekonomi, dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh semua sektor produksi. Pendekatan pendapatan menekankan pada total pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Sedangkan pendekatan pengeluaran menghitung total pengeluaran untuk barang dan jasa dalam perekonomian. Materi selanjutnya yaitu persaingan monopolitis. Persaingan monopolitis yaitu kombinasi antara pasar persaingan sempurna dan monopoli, yaitu produsen menghasilkan barang yang berbeda corak atau diferensiasi produk. Contoh, pakaian, restoran, kosmetik, dan elektronik. Di sini ada bentuk-bentuk persaingan monopolitis. Yang pertama yaitu diferensiasi produk, yaitu kualitas, merek, dan desain. Yang kedua, pemasaran dan iklan, branding untuk menarik konsumen. Yang ketiga, segmentasi pasar, yaitu target konsumen spesifik. Yang keempat, persaingan harga, yaitu harga dipengaruhi diferensiasi. Yang kelima, inovasi produk, yaitu menambah fitur atau produk baru. Yang keenam, layanan pelanggan, yaitu dukungan purna jual dan pengiriman cepat. Adapun ciri-ciri persaingan monopolitis. Yang pertama, banyak penjual tetapi tidak sebanyak persaingan sempurna. Yang kedua, barang bersifat berbeda corak atau diferensiasi produk. Yang ketiga, penjual punya sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, masuk atau keluar pasar relatif mudah. Dan yang terakhir, penjualan aktif melalui promosi. Ada juga fungsi persaingan monopolitis. Yang pertama, diferensiasi produk melalui inovasi. Yang kedua, keuntungan ekonomi untuk produsen. Yang ketiga, banyak pilihan produk untuk konsumen. Yang keempat, distribusi pendapatan lebih merata. Dan yang kelima, meningkatkan kesempatan kerja. Dan ada pula sistem persaingan monopolitis. Yang pertama yaitu karakteristik. Banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, diferensiasi produk. Dan yang ketiga, kebebasan masuk dan keluar pasar. Yang kedua yaitu contoh industri. Yang pertama, restoran atau suasana dan rasa berbeda. Yang kedua, pakaian, merek seperti Zara dan Uniqlo. Yang ketiga yaitu kosmetik, Maybelline dan L'Oreal. Baik, materi selanjutnya yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana aktivitas perdagangan dan produksi tidak diintervensi oleh pemerintah, melainkan diatur oleh mekanisme pasar seperti permintaan dan penawaran. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yaitu langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatur, mengontrol, atau mendukung perekonomian melalui peraturan,
subsidi atau pajak. Adapun asas-asas pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu asas pasar bebas. 1. Kebebasan ekonomi, yang kedua persaingan sehat, dan yang ketiga hak milik pribadi. Asas kebijakan pemerintah. Yang pertama, keseimbangan ekonomi, yang kedua, keadilan sosial, dan yang ketiga, efisiensi. Ada pula jenis pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, jenis pasar bebas. Pasar barang, pasar modal, dan pasar tenaga kerja. Jenis kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan proteksi. Adapun proses dan cara kebijakan pemerintah diterapkan. Yang pertama, identifikasi masalah ekonomi. Yang kedua, perumusan kebijakan. Yang ketiga, implementasi, dan yang keempat, evaluasi. Contoh pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Contoh pasar bebas. Yang pertama, perdagangan internasional melalui WTO atau World Trade Organization. Yang kedua, pasar teknologi seperti e-commerce, yaitu Amazon atau Tokopedia. Contoh kebijakan pemerintah. Yang pertama, proteksi, yaitu pengenaan tarif impor untuk melindungi industri lokal. Yang kedua, subsidi, yaitu bantuan pemerintah untuk sektor pertanian. Yang ketiga, yaitu regulasi, penetapan upah minimum untuk melindungi pekerja. Jadi, kesimpulannya adalah pasar bebas mengutamakan kebebasan ekonomi, efisiensi, dan kompetisi. Kebijakan pemerintah berfungsi sebagai mengontrol untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan. Sinergi antara pasar bebas dan kebijakan pemerintah diperlukan untuk menciptakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Adapun fungsi dan tujuan kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal yaitu yang pertama, stabilisasi ekonomi, yang kedua, distribusi pendapatan, dan yang ketiga, stimulasi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, menciptakan kesempatan kerja, yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional, yang ketiga, menstabilkan harga-harga barang dan jasa, yang keempat, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun model dan pendekatan kebijakan fiskal. Model kebijakan fiskal dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Pendekatan kebijakan fiskal dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pendekatan diskresioner, dan yang kedua, pendekatan otomatis atau automatic stabilizer. Adapun contoh kebijakan fiskal. Fiskal ekspansif. Fiskal ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran negara atau mengurangi pajak guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini biasanya diterapkan dalam situasi ekonomi yang sedang melambat, seperti resesi atau krisis ekonomi, di mana diperlukan stimulasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Contohnya peningkatan pengeluaran pemerintah. Yang kedua ada fiskal kontraktif. Fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak guna mengendalikan inflasi, mengurangi defisit anggaran, atau menjaga stabilitas ekonomi ketika terjadi overheating. Kebijakan ini biasanya diterapkan dalam situasi di mana perekonomian tumbuh terlalu cepat sehingga memicu tekanan inflasi yang tinggi, contohnya kenaikan tarif pajak. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai stabilitas ekonomi, seperti inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil.
Fungsi dan tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, fungsi, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Dan yang ketiga, mengendalikan inflasi dan deflasi. Adapun tujuan, yaitu yang pertama, mencapai stabilitas harga. Yang kedua, menstabilkan nilai mata uang. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, meningkatkan kesempatan kerja. Adapun model dan pendekatan kebijakan moneter. Model kebijakan moneter yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Ketiga, pendekatan kuantitatif. Dan yang keempat, pendekatan kualitatif. Adapun contoh kebijakan moneter yang pertama yaitu moneter ekspansif. Moneter ekspansif adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah penurunan suku bunga acuan. Yang kedua, moneter kontraktif. Moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dengan tujuan mengendalikan inflasi yang seringkali muncul akibat tingginya permintaan dalam perekonomian. Contohnya adalah kenaikan suku bunga acuan. Ada pula perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Perbedaannya yaitu dari satu, pelaksana, yang kedua, instrumen utama, yang ketiga, tujuan utama, dan yang terakhir, waktu efektivitas. Jadi, kesimpulannya adalah kebijakan fiskal dan moneter adalah dua pilar utama dalam pengelolaan ekonomi suatu negara yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang dikelola oleh pemerintah berfokus pada pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara melalui instrumen seperti pajak, belanja negara, dan subsidi. Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong pembangunan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu perekonomian terbuka. Apa sih perekonomian terbuka itu? Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong, serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu atau the borderless economy, yang disebut dengan the global economy. Adapun fungsi dan tujuan perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu fungsi perluasan pasar, yang kedua akses ke barang dan jasa, yang ketiga transfer teknologi, yang keempat peningkatan lapangan kerja, yang kelima stabilitas ekonomi. Adapun tujuan perekonomian terbuka yaitu yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua diversifikasi ekonomi, yang ketiga peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang keempat akses ke teknologi dan inovasi, yang kelima yaitu peningkatan kesejahteraan konsumen. Ada pula model perekonomian terbuka menggambarkan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan ekonomi global melalui perdagangan internasional, arus modal, dan pertukaran teknologi. Yang pertama, model pendekatan 4 sektor ekonomi. Sektor rumah tangga yaitu konsumsi barang dan jasa. Sektor perusahaan yaitu produksi barang dan jasa. Sektor pemerintah yaitu pengeluaran dan kebijakan fiskal. Sektor luar negeri yaitu ekspor dan impor barang, jasa, dan modal. Yang kedua yaitu model pendekatan Keynesian terbuka. Model ini menekankan pada pengeluaran agregat atau C ditambah I ditambah G ditambah NX.
di mana C itu konsumsi domestik, I yaitu investasi domestik, G yaitu pengeluaran pemerintah, dan NX yaitu ekspor neto, ekspor atau impor. Contoh, pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara perusahaan domestik meningkatkan ekspor produk mereka ke pasar internasional. Yang ketiga yaitu model Mundell-Fleming. Model ini menggabungkan analisis makroekonomi dengan pasar keuangan internasional, menekankan pada kurs valuta asing, pengaruh nilai tukar terhadap perdagangan internasional. Yang kedua, mobilitas modal, aliran modal masuk dan keluar dari negara. Contoh, sebuah negara yang mengalami apresiasi mata uangnya, sehingga ekspor menjadi lebih mahal dan impor lebih murah, mempengaruhi keseimbangan perdagangan. Yang keempat, model Heckscher-Ohlin. Model ini berfokus pada perbedaan faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal, antara negara yang mempengaruhi pola perdagangan internasional. Contoh, negara dengan tenaga kerja melimpah mengekspor barang yang padat karya, sementara negara dengan modal melimpah mengekspor barang yang padat modal. Perekonomian terbuka memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui interaksi dengan pasar global. Model ekonomi terbuka, yang pertama model ISLM, yang kedua model Mundell-Fleming, yang ketiga model ISLMBP, dan yang keempat model Keynesian. Contoh studi kasus, yang pertama kebijakan moneter Bank Indonesia yaitu menurunkan suku bunga untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal pemerintah Indonesia yaitu meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur dan pendidikan. Yang ketiga, perdagangan bebas ASEAN atau meningkatkan ekspor dan impor antar negara anggota. Adapun manfaat, yang pertama membantu memahami interaksi antara variabel ekonomi. Yang kedua, membantu meramalkan dampak kebijakan ekonomi. Yang ketiga, membantu menentukan strategi ekonomi yang efektif. Yang keempat, yaitu membantu memahami peran globalisasi dalam ekonomi. Adapun keterbatasan, yang pertama abstraksi dan penyederhanaan. Yang kedua, asumsi yang tidak realistis. Yang ketiga, ketergantungan pada data yang akurat. Yang keempat, keterbatasan dalam memprediksi perubahan ekonomi yang tidak terduga. Pendekatan ekonomi terbuka, yang pertama yaitu pendekatan moneter, yang kedua pendekatan fiskal, yang ketiga pendekatan klasik, dan yang terakhir pendekatan strukturalis. Adapun persamaan pendapatan nasional. Dalam perekonomian terbuka, pendapatan nasional atau Y dihitung sebagai Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, di mana C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Neraca pembayaran. Yang pertama, neraca perdagangan, yaitu selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa. Yang kedua, neraca modal, yaitu arus masuk dan keluar modal, termasuk investasi asing. Yang ketiga, mobilitas modal dan tingkat bunga, yaitu dalam perekonomian terbuka, modal dapat bergerak bebas antar negara, mempengaruhi tingkat bunga domestik dan investasi. Dan yang terakhir yaitu peran ekspor neto, yaitu ekspor neto dalam kurung NX adalah perbedaan antara ekspor dan impor. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dari semua materi mata kuliah teori ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.